angkat bendera. Ayo pelan-pelan aja. Bapak Ibu minumnya disiapkan dalam lapangan ya. Tiba di lapangan nanti, tolong atur jaraknya karena kita mau senam. Ayo. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik begitu kan ya, Anies Baswedan sapa warga Jalak Harupat, Bandung ya. Anies bicara terkait dengan perubahan, wow. Antusiasme sekali begitu ya. Sedangkan Pak Ganjar di Jawa Timur sepi banget begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan di Bandung begitu kan ya. Antusiasmenya sangat luar biasa. Gaungkan perubahan mereka begitu. Bayangkan begitu. Dari berita-berita yang diliput oleh detik.com begitu kan ya. Detik Jabar begitu ya. Ya ini detik.com mengatakan bahwa ya sekitar berapa ratusan ribu menyambut Anies Baswedan di situ ya. Ketika Anies berbicara terkait dengan perubahan, antusiasme sekali mendengarkan. Luar biasa mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita lihat saja lembaga-lembaga survei hari ini. Ada indikator, ada SMRC begitu, ada yang lain begitu. Kita lihat saja realitasnya. Ya, bagi kami adalah tidak apa-apa. Anies Baswedan di urutan pertama, kedua, ketiga. Saya tidak berpatokan pada lembaga survei begitu kan. Tetapi kami pribadi berpatokan bagaimana masyarakat menyambut Anies Baswedan yang ada di lapangan. Secara realitas bandingkan antara Pak Ganjar di Jawa Timur begitu kan ya. Kemarin di Surabaya, bagaimana dia senam pagi, jalan sehat di situ begitu kan. Yang hadiahnya katanya 10 sepeda motor dan sebagainya. Ujung-ujungnya masyarakat di sana tidak begitu minat dan tidak begitu antusias menyambut Pak Ganjar di situ. Saya tampilkan videonya nanti begitu ya. Di depan saya sudah tampilkan begitu ya. Artinya apa? Ketika lihat saja Anies Baswedan di situ, wow, luar biasa begitu kan ya. Ini di daerah ya, setelah dari Makassar disambut jutaan orang, di Bandung juga disambut ratusan orang. Ini tidak seberapa begitu kan. Kita lihat saja, mungkin bisa saja jutaan begitu mereka begitu ya. Karena pada hakikatnya lihat saja mereka ada yang masih belum meliris bagaimana ya banyaknya orang di situ begitu. Tapi dengan adanya seperti ini terbantahkan sudah apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei hari ini yang kemudian seolah-olah Anies Baswedan berada di urutan yang buncit mereka begitu. Jadi apakah masyarakat Indonesia masih percaya terhadap lembaga survei dengan realitas dan perkembangan Anies Baswedan di masyarakat? Sudah ya, antusiasme sangat luar biasa begitu. Jadi artinya apa? Kita lihat saja dengan Pak Ganjar hari ini. Padahal kita lihat saja di Bandung itu begitu kan ya. Di Jabar itu begitu. Itu secara kalkulasi politik itu keuntungan besar untuk Anies Baswedan. Bahkan ya menang mutlak bisa dijadikan seperti itu. Karena Jawa Barat itu kan orang-orang yang kemudian ya punya narasi yang baik begitu. Mana pemimpin yang baik atau tidak begitu. Ini antusiasme sangat luar biasa loh begitu. Dibandingkan dengan hanya Pak Ganjar yang hanya itu-itu aja begitu kan ya. Ya, acara di CFD di DKI Jakarta ya, para tim relawan Pak Ganjar diusir kok mereka begitu. Karena apa? Karena ya terlalu membenturkan mereka begitu ya, seolah-olah cari kesempatan padahal itu melanggar begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Banyak komentar-komentar netizen begitu kan ini. Sapa ribuan warga di Jalak Harupat Bandung, Anies bicara perubahan, pecah Bandung. Wow. Indonesia bergetar hari ini begitu kan melihat dari apa yang disampaikan gagasan-gagasan perubahan Anies Baswedan ya. Bahkan Anies Baswedan terbaik ya, kemana saja Anies berkunjung ya, foto selalu diunggah itu aja katanya. Ya, kok dia tidak melihat video-video mereka begitu kan ya. Penasaran cuaca hari ini semakin membuat panas hati para lawan politiknya ya. Moga obat sakit hati kepala kejang-kejang ya masih banyak ya tersedia di warung dan toko-toko obat. Bisa jantungan mereka begitu kan. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan, ada pro dan ada kontra begitu ya.
Bahkan ya tanpa door prize ya, tanpa door prize ya. Bahkan bila pakai bisa jutaan yang hadir. Betul begitu kan? Ya, lihat saja Anies Baswedan di situ begitu di Makassar. Terus kemudian ya di Bandung di situ begitu. Tanpa ada yang kemudian ya memberikan uang mereka begitu ya kepada para yang peserta. Ya, lalu kemudian ya yang hadir di situ kan atas nama hati mereka pribadi begitu. Karena sayang kepada Anies Baswedan begitu kan. Inilah ya salah satu cara bagaimana begitu kan ya cara mengobati orang-orang yang stres di luar sana begitu ya. Pendukung-pendukung Pak Ganjar kok bisa ya. Pendukung-pendukung Anies Baswedan sebanyak ini begitu kan ya. Jangan stres dululah mereka ya. Biar kata netizen bisa kejang-kejang mereka begitu. Artinya apa? Tanpa bagi-bagi sembako masyarakat antusiasmenya sangat luar biasa datang di acara Anies Baswedan di situ. Wow, mantap luar biasa begitu ya. Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen. Allahu Akbar. Saya selalu mendukung ya pasangan Amin untuk Indonesia di 2024 yang terbaik ya. Ayo saling bergandengan tangan untuk Pak Anies Baswedan ya. Jika diperhatikan setiap acara yang dihadiri oleh Anies Baswedan selalu ramai. Ya inilah pada hakikatnya menjawab tuduhan-tuduhan para lembaga survei yang ada selama ini begitu kan ya. Ternyata begitu sudah terbantahkan lembaga-lembaga survei. Pada akhirnya apa? Malu mereka begitu kan. Malu sendiri mereka begitu. Ya katanya Anies Baswedan kalah di situ di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Jawa Tengah. Tapi ujung-ujung masyarakat yang kemudian datang di acara Anies Baswedan kok lebih banyak dibandingkan dengan Pak Ganjar di Surabaya kemarin begitu. Ya, karena tidak antusiasme di situ begitu. Jangan-jangan hanya diambil uangnya saja begitu kan ya, bukan berangkat dari hati mereka begitu. Dan bahkan ini, sapa ribuan warga di Jalak Harupat, Bandung, Anies bicara perubahan ya, dikutip dari Detik Jabar. Bakal calon presiden Anies Baswedan yang menyapa ribuan masyarakat di lapangan ya Panahan ya area kompleks Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada hari Minggu. Kegiatan tersebut dalam rangka apel akbar Desa Bersatu Jawa Barat ya, jalan bersama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pantauan dari Detik Jabar, rombongan masyarakat mendatangi lokasi sejak pagi hari ini. Mereka adalah masyarakat massa ya desa yang datang secara langsung demi bertemu dengan Anies Caimin atau pasangan Amin. Wow. Padahal dari desa begitu kan bisa ke kota mereka begitu. Akhirnya ingin bertemu dengan Anies Baswedan. Kalau sudah cinta kepada siapapun, jangankan dari desa ke Bandung begitu ya. Dari desa ke Papua saja bisa ya, jalan kaki mereka begitu. Karena saking cintanya ya namanya sudah ngefans, cinta begitu kan. Ya, itu tidak terasa dengan hal-hal seperti itu begitu. Maka dari sinilah yang kemudian ya Anies Baswedan tidak pernah memberikan uang kepada orang itu begitu kan. Antusiasmenya disambut luar biasa begitu. Lembaga surveinya malah di urutan buncit. Gimana begitu kan ya? Ternyata sekarang ya kita lihat saja video-video mereka terbantahkan dengan adanya ya video seperti ini, ya berita seperti ini begitu. Dan pada akhirnya lawan-lawan mereka sudah kejang-kejang mereka, sakit hati mereka, jantungan ya, jangan-jangan seperti itu begitu ya. Bahkan ya dari para masyarakat tersebut mayoritas hadir menggunakan atribut dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Kemudian ada juga masyarakat yang hadir menggunakan atribut Partai Nasdem PKB dan Partai Umat. Di satu sisi tak hanya itu mereka terus mengibarkan bendera Indonesia ya berukuran kecil dengan gambar pasangan Amin. Kemudian mereka terus mengeluh-ngeluhkan nama Anies Baswedan. Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, teriakan massa di bawah panggung tersebut. Bahkan ya tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan datang tidak didampingi Muhaimin Iskandar. Dirinya datang bersama para kader partai pengusung Koalisi Perubahan. Pihaknya menginginkan masyarakat Indonesia lebih makmur dan sejahtera jika dirinya memimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Dirinya pun terus mempertanyakan kondisi bangsa saat ini yang masih kurang baik. Anies menjelaskan perubahan yang di dalam konsepnya adalah bukan hanya sekedar individu atau partai, namun dirinya menginginkan perubahan yang ada di masyarakat Indonesia. Menurutnya pembangunan desa harus menjadi prioritas ke depannya, maka kata dia sumber daya dana desa harus ditambah ya. Maka supaya desa pun banyak mensejahterakan warganya, kita ingin kepala desa leluasa dana desa dipakai sesuatu kebutuhan desa. Jangan sampai pengaturan dana desa itu hanya dimudahkan di Jakarta saja begitu. Ini kritikan-kritikan luar biasa kepada
kebijakan-kebijakan hari ini. Bisa saja kepala desa itu ya dikekang untuk menggunakan anggaran di situ begitu kan ya. Pada hakikatnya bagi Anies Baswedan tidak hanya itu. Masyarakat sendiri yang mengerjakan itu, masyarakat sendiri yang kemudian mengatur bagaimana apa yang dibutuhkan. Mulai dari pembangunan infrastruktur, ada desa membangun di situ begitu. Apa yang kita lakukan begitu. Itu masyarakatnya kata Anies Baswedan. Teknisnya adalah masyarakat yang mengerjakan itu begitu kan, kepala desa hanya memberikan ya finansial atau secara apa namanya dana desa yang kemudian dikelola oleh desa begitu, apa kebutuhan mereka begitu kan, karena setiap desa kan berbeda-beda. Ini membutuhkan jembatan, di sana membutuhkan jalan, di sana membutuhkan bantuan dan sana sini begitu kan. Dan akhirnya Anies Baswedan secara teknis mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat di situ. Nah, bagaimana dengan regulasi dan kebijakannya? Maka ya Anies Baswedan akan ya menggandeng, bisa saja menggandeng apa namanya KPK yang ada di desa begitu kan ya, bisa saja nanti ada KPK desa begitu kan ya, untuk melihat bagaimana jalannya demokrasi ini begitu kan. Dan sekarang ada pendamping desa, terus kemudian ada PKH di situ untuk apa namanya mengontrol bagaimana jalannya kepala desa di situ atas bantuan-bantuan yang diterima oleh masyarakat. Bisa saja ya bekerja sama dengan apa namanya kejaksaan atau apa begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.